bantu, Bu? Ya, ini saya mau ini Bu mengadakan penelitian untuk apa ya Bu? Bukan penelitian sih, sharing tentang pembelajaran dengan Bu Elmi. Nah, sebelum Bu Elmi memulai pembelajaran, saya mau tanya-tanya dulu nih Bu. Yang pertama yang mau saya tanyakan untuk tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Elmi apa Bu? Oh ya, kebetulan besok saya ngajar di kelas 2 perbankan ya, materinya itu mengenai pemasaran produk berdasarkan segmentasi pasar ya. Tujuannya jadi kan anak-anak SMK itu kan diarahkan ketika lulus itu bekerja berwirausaha atau melanjutkan. Untuk berwirausaha anak-anak kalau toh nantinya dia itu bisa menghasilkan produk, dia paham pasar mana yang akan dituju. Nah, tujuannya seperti itu. Berarti lebih ke implementasi di lapangan secara langsung, terutamanya untuk kewirausahaan yang ada kaitannya dengan tujuan SMK untuk bekerja, berwirausaha dan melanjutkan. Nah, dari yang tujuan yang telah disampaikan oleh Bu Elmi, area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Bu Elmi apa saja Bu dalam pembelajaran ini? Nah, biasanya anak-anak itu kita pantau perkembangan mengenai kognitifnya ya. Itu kan di pembelajaran itu kan kita kasih permasalahan bagaimana dia itu bisa menyelesaikan masalah atau menyampaikan ide-idenya, kemudian afektifnya ketika dia itu bisa istilahnya kayak menghargai pendapat orang lain seperti itu, kemudian sama psikomotoriknya, bagaimana dia itu bersikap ketika dalam kelas, kemudian ketika dia itu melakukan pembelajaran, misalnya ketika diskusi dia aktif tidak ketika saya suruh atau siapa yang berani maju lebih dahulu. Nah, seperti itu. Berarti tetap 3 ranah pengembangan. 3 ranah tetap ditambah nanti profil pelajar Pancasila. Berarti karakternya sesuai dengan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Lalu untuk pengembangannya ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu dari apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Elmi, strategi pembelajaran yang Ibu ambil agar pembelajaran ini sesuai dengan angan-angan Ibu seperti apa? Kemarin saya memakai pembelajaran dengan metode problem based learning. Nah, di situ saya berikan masalah, kemudian anak-anak itu berkelompok, kemudian masing-masing kelompok itu kita berikan masalah yang berbeda. Berarti diferensiasi prosesnya berbeda. Nah, dari situlah kita bisa menilai anak-anak ini sudah paham belum dengan materi yang kita ajarkan, sudah benar-benar paham atau dia hanya ikut-ikutan. Kadang kalau dalam berkelompok itu kan anak-anak ada yang benar-benar aktif, ada yang hanya ikut-ikutan saja. Makanya ini ya Bu, dibuat berbeda dalam setiap kelompok sehingga nanti anak-anak bisa aktif semua dalam kelompok itu, seperti itu ya. Nah, untuk pembelajarannya sendiri Bu, dari apa yang disampaikan Bu Elmi hari ini, kira-kira Bu Elmi kapan akan melaksanakan implementasi pembelajaran ini di kelas? Waktunya Bu? Mungkin besok ada jam. Nanti saya juga mohon izin ikut di kelasnya Bu Elmi sehingga kita bisa saling sharing Bu, saling bisa memberikan saran dan masukan untuk perbaikan pembelajaran. Mungkin besok saya melihat Bu Elmi, suatu saat juga Bu Elmi akan melihat saya. Nanti gitu. Terima kasih Bu Elmi atas waktunya. Mohon izin besok untuk ikut Bu Elmi di kelas untuk melihat pembelajaran Ibu. Terima kasih banyak Bu Elmi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nasti. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Coba tolong dicek dulu kerapian kelasnya biar kita nanti nyaman untuk belajar. Yang kursi tidak dipakai tolong dirapikan ya anak-anak. Cika tolong dirapikan dulu. Dicek juga apakah ada kotoran-kotoran di mejanya. Nah, dirapikan dulu ya. Oke. Sudah rapi? Silahkan Reta dipimpin doa sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Semua duduk siap.
kakak. Oke. Saya cek dulu kehadirannya. Ada yang absen hari ini? Coba saya absen dulu satu-satu. Ani? Ani ada. Arimbi? Ada. Arisa? Ada. Cika? Ada. Devina? Ada. Devi Anggun? Ada. Jessica? Jihan? Jihan? Nadia? Untuk hari ini masih semangat ya pelajaran pertama Mbak hari ini. Coba Bu El mau mengecek semangat kalian ya. Sudah sering ya ketika kalian baru pertama kali masuk SMK, ketika kalian MPLS, pasti kalian sudah sering cek sound. Oke, kita mulai coba ya. Nanti kalau belum semangat kita ulang lagi. Cek sound. On. On. Buka mulut. Oh, keliru ya. Bentar, kita aja. Kok kalian kurang semangat? Berdiri, coba berdiri. Berdiri. Ya, ada kita Bu Eli semua. Sing keras suaranya pagi-pagi masa wis selamat ya. Oke, ada Bu Eli semua, ada di sini semua, ada di sini semua. Oke, Bu Eli mulai 1, 2, 3. Cek sound. Buka gigi. Buka mulut. Tertawalah. Oke, terima kasih. Semangat pagi. SMK bisa. Yes-nya mana? SMK bisa. Yes, gitu ya. Ulang lagi. Semangat pagi. SMK bisa. Yes. Oke, terima kasih. Ya, semoga kalian hari ini semangat ya, tetap semangat. Untuk minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Kewirausahaan, temanya jenis-jenis usaha. Oke, untuk kali ini Bu Elmi akan memberikan materi yang hampir sama ya. Tetap pada mata kewirausahaan dengan temanya adalah catatan pembelajaran yang diinginkan adalah memasarkan produk dengan segmentasi pasar. Sudah pernah dengar? Produk? Sudah. Contohnya produk apa? Apa contohnya produk? Mie instan, apalagi? Sabun, Pepsodent, banyak sekali. Oke. Nah, untuk ini ya, hari ini kita kan dandannya lain ya. Dandannya kan lain. Ya, Bu Elmi sekarang ini menjadi Ibu Ratu. Jadi kalian harus memanggil Bu Elmi kali ini adalah Ibu Ratu. Jangan sampai memanggil Bu Elmi. Kalau memanggil Bu Elmi nanti ada hukumannya. Oke? Sepakat? Sepakat Ibu Ratu. Sepakat? Ibu Ratu. Terima kasih. Berarti kalian adalah rakyatku. Oke? Nah, Bu Elmi seperti ini terinspirasi apa? Karena ini kan masih bulan November. Kemarin tanggal 10 hari apa? Pahlawan ya. Pahlawan itu kan kalau kalian mendengar pahlawan berarti adalah apa? Perjuangan ya, perjuangan. Nah, makanya dari itu Bu Elmi ambil tema ini. Bu Elmi ingin menjadi Ratu Trigwana Tunggadewi. Pernah dengar? Jadi pas sejarah nggak masuk mestinya ya. Trigwana Tunggadewi itu adalah salah satu ratu yang ada di mana? Di Majapahit. Dia 12 tahun menjadi ratu. Nah, kenapa? Kok hubungannya apa sama pahlawan? Nah, sebelum kita merdeka, negara kita ini kan terpecah-pecah menjadi kerajaan. Nah, Majapahit adalah salah satu kerajaan yang apa? Yang cita-citanya mempersatukan Nusantara menjadi Indonesia. Gitu ya, bisa dipahami ya. Berarti hari ini Bu Elmi adalah siapa? Ibu Ratu.
pendidikan. Karena pendidikan penting untuk anak-anak kita nanti yang tulang punggung namanya rumah, intinya itu adalah keluarga itu di ibu. Kalau ibu bahagia, pasti keluarga akan bahagia. Nyawa keluarga maksud gue ini adalah di ibu. Kalau kalian hatimu senang, duitmu akeh gitu, nah, kamu pasti akan membawa kebahagiaan dalam keluarga kalian. Nah, kali ini mengenai tema kita ini adalah kita belajar mengenai kewirausahaan. Jadi semoga saja nanti ketika kalian sudah lulus dari SMK, ya, kalian nanti mengabdi pada perusahaan atau kalian berwirausaha sendiri, kalian memahami ketika kalian menciptakan produk, kalian bisa, oh segmentasi yang saya pilih adalah ini. Jadi ya, semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya gitu. Namanya produk, seusia kalian, yang paling kalian sukai pertama kali ketika kalian punya uang apa? Skincare. Berarti apa itu? Kecantikan ya, untuk ini. Berarti di usia kalian ini adalah yang number one apa? Perawatan diri ya. Silahkan fokus ke PowerPoint-nya Bu Elni ya. Pemasaran produk dengan menentukan segmen pasar. Nah, sebelum ini Bu Elni bagi dulu kelompok kalian menjadi 4 ya. Jadi nanti 4. Nah, silahkan kalian mengambil ini ya, atau langsung Bu Elni bagikan atau kalian ngambil ya? Langsung Bu Elni bagikan aja ya. Nanti kelompoknya setelah terbentuk silahkan kalian membaur bersama kelompoknya masing-masing. Oke, coba Reta ambil dulu kan. Reta, kemudian Cipa, Tinkan, Nadia, Siska, silahkan ambil dulu. Deretan sini, kelompoknya yang mana? Silahkan ambil Anggun. Rakyatku Anggun silahkan mengambil. Ini dari Ibu Ratu, silahkan diambil. Oke. Kelompok Majapahit mana? Silahkan berpindah ke sini. Kelompok Majapahit silahkan bergeser ke sini. Kelompok Majapahit 4 orang. Kemudian Singosari silahkan bergeser ke sini. Ayo. Yang Majapahit silahkan di sini. Kelompok 1 Majapahit. Oke. Kelompok Majapahit sudah. Kemudian kelompok Singosari sudah. Sini. Kemudian kelompok Kerajaan Kutai. Sini. Yang Kutai sini. Apa? Taruman Negara yang keempat. Silakan bergabung. Taruman Negara tetap di sana. Jadi berkelompoknya agak mendekat dengan agak ngumpul, agak ngumpul. Jadi kamu agak mundur, agak ngumpul, agak sudut. Jadi agak berbeda. Setelah itu silahkan keluar kelompoknya. Siapa yang mau bertanya? Ini nanti adalah studi kasus yang harus kalian kerjakan. Oke, kemudian kelompok Singosari mana? Ketua kelompoknya siapa? Siska. Oke, mulai untuk materinya mengenai segmentasi pasar. Ya. Oke, segmentasi pasar itu apa? Coba panglima dari Kerajaan Kutai silahkan dibaca. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik yang sama. Oke, jadi segmentasi pasar itu adalah pembagian kelompok dari yang besar menjadi kelompok yang kecil-kecil. Maksudnya seperti ini, misalkan kalian itu menjual sebuah produk, misalnya pakaian. Pakaian itu kan ada banyak ya. Pakaian perempuan,
pakaian laki-laki. Nah itu pun masih ada segmennya lagi, apa? Usia. Nah ini pengertiannya ada sama dengan tadi. Segmentasi pasar adalah pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dari karakteristik umum, ya. Biasanya itu nanti dibagi sesuai dengan demografi. Kemudian ada lagi geografi, psikografi, sama perilaku dari konsumen atau pembeli. Jadi ya nanti gue harus jelaskan lebih lanjut. Berikutnya tujuannya. Nah tujuannya untuk apa? Coba panglima dari kerajaan Majapahit dibaca. Yang keras boleh berdiri saja biar tujuan dari segmentasi pasar apa untuk panglima kerajaan Majapahit? Yang keras suaranya. Identifikasi kelompok-kelompok yang memiliki kebutuhan dan perilaku konsumsi yang serupa. Oke, jadi tujuannya, jadi ketika kamu segmentasikan pasar kalian, produk kalian, jadi kamu akhirnya tahu, oh ternyata kelompok inilah konsumen saya. Maksudnya gitu ya, kelompok inilah konsumen saya. Ketika kamu nanti sudah kaya, ya, sudah tidak mengabdi sama ibunda ratu, ya, kalian bisa usaha sendiri. Kalian punya misalkan pabrik konveksi. Amin. Tapi apa yang disampaikan Ibu Ratu biasanya mujarab. Amin. Ibu Ratu doakan kalian nanti menjadi anak sukses semua. Amin. Ya. Contohnya nanti ketika misalkan kalian itu punya pabrik konveksi, ya, kamu akhirnya bisa tahu pasar mana yang kalian pilih, gitu ya. Pasar mana yang kalian pilih? Oh, saya produksi khusus karena sekarang ini misalkan Ramadan. Kalau Ramadan apa yang harus kalian buat ketika kamu menjadi pengusaha konveksi? Pakaian, gamis, apa lagi? Dress. Pasar yang kamu pilih? Pasar yang kamu pilih, konsumen yang kamu pilih, semua usia atau semua kalangan, ya. Pasti bajunya pengen apa? Harus semua, ya. Sekarang Bu Elmi berikan kalian studi kasus, ya. Nomor yang kamu kerjakan sudah kamu ambilnya ada di amplop, ya. Silahkan Kerajaan Tarumanegara. Nomor berapa yang diambil? Nomor 4, berarti yang dikerjakan adalah studi kasus nomor 4. Oke. Kemudian Kerajaan Kutai, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sinosari. Silakan dikerjakan. Ibu Ratu akan keliling untuk membimbing kalian mana yang belum jelas, mana yang belum dipahami. Singosari. Wes kalah. Yang kalah silakan presentasi duluan. Presentasi duluan. Ayo lagi. Untuk kedua dan ketiga. Ayo. Hadap ke depan lagi. Silakan kamu menyebutkan. Silakan kamu yang menyebutkan. 1, 2. Siska, ayo. Bentar lagi. 1, 2, 3. Jangan diem. Berdiri langsung. Ayo, ulangi lagi. Duduk. Ini tinggal. Ini apa tadi? Singosari jangan disebut lagi. Sudah. Tarumanegara sama Kutai sisanya. 1, 2, 3, sis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu dari kerajaan mana? Perkenalkan, saya Panglima dari Kerajaan Luar biasa. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang Produknya apa? programnya, yaitu sambal pecel berdari dan sambal pecel berdampingan. Ya. Dengarkan dulu. Kerajaan Singosari memilih produk mendapatkan tugas untuk sambal pecel sama Bandura. Coba dianalisa mengenai analisanya, coba silakan dibacakan. Usaha atau produksi sambal pecel berdari. Segmentasi demografi konsumen berasal dari 17 ke atas ibu-ibu salah kerja. Terus, ya. Segmentasi geografis yaitu konsumen berasal dari masyarakat sekitar ataupun pengunjung dari daerah lain. Segmentasi perilaku dipasarkan di toko bagi konsumen yang suka ke toko. Segmentasi psikografis yaitu konsumen menyukai oleh-oleh khas dari daerah. Ada yang ditanyakan untuk kelompoknya, kelompok berapa ini? Kelompok 2, silahkan. Kelompok tiga. Kelompok berapa? Dua. Kelompok 2. Silahkan yang bertanya. Kelompok kerajaan Tarumanegara. Jangan sampai terjadi perang ini antara Tarumanegara dengan Singosari. Silahkan bertanya. Panglimanya Reta, silahkan. Ayo. Kenapa banyak konsumen yang menyukai makanan tidak sehat? Kenapa? Jadi kan kelompokmu tadi kan sambal pecel ya? Iya. Ada 2 sambal pecel. Kenapa banyak yang menyukai? Karena apa? Coba. Jawabannya kenapa? Kecelmu kok akan disukai itu kenapa? Merupakan apa? Karena makanan khas dari daerah Madiun dan juga rasanya enak. Betul ya, betul sekali ya. Karena memang sambal pecel ini adalah apa? Makanan khas kita dan rasanya ya memang dari kecil kita sudah makan itu. Ya. Kalau untuk kelompok umurnya, kelompok umur itu berarti masuk di apa? Demografi atau geografi? Demografi. Pada usia berapa konsumennya? 17 tahun ke atas dan ibu-ibu. Kalau pecel itu anak kecil dia nggak? Tidak sangat pedas. Oh, yang pedes kan bisa variannya nanti di banyak. Iya, tergantung ya. Oke, ada lagi yang tanya untuk Kerajaan Singosari? Tidak ada, cukup ya. Tepuk tangan untuk Kerajaan Singosari. Terima kasih, bisa diakhiri. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang berikutnya Kerajaan mana? Majapahit. Wakilnya siapa ini? Panglima Jessica sama Menteri Ani. Sama Menteri Ani. Ya, silakan. Silakan dipresentasikan hasil analisanya. Produknya apa? Oh, iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari kelompok Majapahit akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Pertama, usaha juga segmentasi demografis itu pertama konsumen berusia antara 4 sampai 40 tahunan. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan, status sosial anak-anak, pelajar, remaja. Segmentasi geografisnya konsumen di daerah perkotaan. Segmentasi perilaku konsumen menyukai pelayanan di tempat dan konsumen menyukai rasa makanan kekinian. Segmentasi psikologisnya konsumen memiliki gaya hidup yang tinggi, suka makan di luar, mengikuti makanan yang baik.
dirapikan dulu, dicek juga apakah ada kotoran-kotoran di mejanya. Nah, dirapikan dulu ya. Oke, sudah rapi. Silahkan Reta dipimpin doa sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Semua duduk siap, sudah. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Ketemu lagi ya sama Bu Elmi dalam pelajaran PKK. Oke. Saya cek dulu kehadirannya. Ada yang absen hari ini? Coba saya absen dulu satu-satu. Ani? Ani ada. Arindi? Ada. Arisa? Ada. Cika? Ada. Devina? Ada. Devi Anggun? Ada. Jessica? Jihan? Nadia? Untuk hari ini masih semangat ya pelajaran pertama hari ini. Coba Bu El mau mengecek semangat kalian ya. Sudah sering ya ketika kalian baru pertama kali masuk SMK, ketika kalian MPLS, pasti kalian sudah sering cek sound. Oke, kita mulai coba ya. Nanti kalau belum semangat kita ulang lagi. Cek sound. Buka mulut. Oh, keliru ya. Bentar, gini aja. Kok kalian kurang semangat? Berdiri. Coba berdiri. Berdiri. Ya, ada kita Bu Eli semua. Sing keras suaranya. Pagi-pagi masa apa selamat ya. Oke, Bu Eli semua. Ada di sini semua. Oke, Bu Eli mulai. 1, 2, 3. Cek sound. Buka gigi. Buka mulut. Tertawalah. Oke, terima kasih. Semangat pagi. Yes-nya mana? SMK bisa. Yes gitu ya. Ulangi lagi. Semangat pagi. Terima kasih. Ya, semoga kalian hari ini semangat ya, tetap semangat. Untuk minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Kewirausahaan, temanya jenis-jenis usaha. Oke, untuk kali ini Bu Elmi akan memberikan materi yang hampir sama ya. Tetap pada mata kewirausahaan dengan temanya adalah catatan pembelajaran yang diinginkan adalah memasarkan produk dengan segmentasi pasar. Sudah pernah dengar produk? Sudah. Contohnya produk apa? Apa contohnya produk? Mie instan, apalagi? Sabun, Pepsodent, banyak sekali. Oke. Nah, untuk ini ya, hari ini kita kan dandannya lain ya. Dandannya kan lain. Ya, Bu Elmi sekarang ini menjadi Ibu Ratu. Jadi kalian harus memanggil Bu Elmi kali ini adalah Ibu Ratu. Jangan sampai memanggil Bu Elmi. Kalau memanggil Bu Elmi nanti ada hukumannya. Oke? Sepakat? Sepakat Ibu Ratu. Lagi, sepakat? Terima kasih. Berarti kalian adalah rakyat-rakyatku. Oke? Bu Elmi seperti ini terinspirasi apa? Karena ini kan masih bulan November. Kemarin tanggal 10 hari apa? Pahlawan ya. Pahlawan itu kan kalau kalian mendengar pahlawan berarti adalah apa? Perjuangan ya, perjuangan. Nah, makanya dari itu Bu Elmi ambil tema ini. Bu Elmi ingin menjadi Ratu Trigwana Tunggadewi. Pernah dengar? Enggak. Pas sejarah nggak masuk mestinya
dia 12 tahun menjadi ratu. Lah kenapa? Kok hubungannya apa sama pahlawan? Nah, sebelum kita merdeka, negara kita ini kan terpecah-pecah menjadi kerajaan. Nah, Majapahit adalah salah satu kerajaan yang apa? Yang cita-citanya mempersatukan Nusantara menjadi Indonesia. Gitu ya, bisa dipahami ya? Berarti hari ini Bu Elmi adalah siapa? Ibu Ratu. Oke, sudah paham ya? Nah, untuk pembelajarannya kali ini ya, Bu Elmi mau motivasi kalian sebagai perempuan ya. Kita sebagai perempuan tidak boleh lemah. Ya, tidak boleh lemah. Kita harus berpendidikan. Karena pendidikan penting untuk anak-anak kita nantinya. Tulang punggung namanya rumah, intinya itu adalah keluarga itu di ibu. Kalau ibu bahagia, pasti keluarga akan bahagia. Nyawa keluarga maksud gue ini adalah di ibu. Kalau kalian hatimu senang, duitmu akeh gitu, nah, kamu pasti akan membawa kebahagiaan dalam keluarga kalian. Nah, kali ini mengenai tema kita ini adalah kita belajar mengenai kewirausahaan. Jadi semoga saja nanti ketika kalian sudah lulus dari SMK ya, entah itu kalian nanti mengabdi pada perusahaan atau kalian berwirausaha sendiri, kalian memahami ketika kalian menciptakan produk, kalian bisa, oh segmentasi yang saya pilih adalah ini, gitu ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya gitu. Namanya produk, seusia kalian, yang paling kalian sukai pertama kali ketika kalian punya uang apa? Skincare. Berarti apa itu? Kecantikan ya, untuk ini ya. Berarti di usia kalian ini adalah yang number one apa? Perawatan diri ya. Silahkan fokus ke PowerPoint-nya Bu Elmi ya. Pemasaran produk dengan menentukan segmen pasar. Nah, sebelum ini Bu Elmi bagi dulu kelompok kalian menjadi 4 ya. Jadi nanti 4. Nah, silahkan kalian mengambil ini ya, atau langsung Bu Elmi bagikan atau kalian ngambil ya. Langsung Bu Elmi bagikan aja ya. Nanti kelompoknya setelah terbentuk silahkan kalian membaur bersama kelompoknya masing-masing. Oke, coba Reta ambil dulu tak. Reta, kemudian Cita, Tinkan, Nadia, Siska, silahkan ambil dulu. Lihat sini kelompoknya yang mana. Silahkan ambil Anggun. Rakyatku Anggun silahkan mengambil. Ini dari Ibu Ratu, silahkan diambil. Oke. Kelompok Majapahit mana? Silahkan berpindah ke sini. Kelompok Majapahit silahkan bergeser ke sini. Kelompok Majapahit 4 orang. Kemudian Singosari silahkan bergeser ke sini. Ayo. Yang Majapahit silahkan di sini. Kelompok 1 Majapahit. Oke. Kelompok Majapahit sudah. Kemudian kelompok Singosari sudah. Sini. Kemudian kelompok Kerajaan Kutai. Sini. Yang Kutai sini. Selamat siang Bu Elmi. Jadi kita mau ini ya Bu, bincang-bincang aja hubungan kita terkait hari saya mengikuti Bu Elmi untuk pembelajaran di kelas. Jadi kemarin kita sudah dilaksanakan observasi, lalu saya ikut di kelasnya Bu Elmi belajar ini. Nah, sekarang kita mau mengadakan percakapan atau bincang-bincang santai aja Bu tentang pembelajaran yang telah dilakukan Bu Elmi kemarin. Seperti itu. Saya sangat gimana Bu, takjub sekali. Soalnya sangat apresiatif, terus sangat kreatif sekali dengan Bu Elmi buat ya menumbuhkan semangatnya anak-anak tidak dengan
pembelajaran itu dibuat sedemikian hingga bulan itu juga sudah maksimal sampai menggunakan properti ya Bu, jadi untuk menambah semangatnya anak mengikuti pelajaran itu. Jadi saya sendiri sangat mengapresiasi itu, sangat luar biasa sekali. Apa ya Bu, bagaimana Bu ini mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga pembelajarannya itu kreatif, menyenangkan, dan anak-anak pun fun. Tahu-tahu ternyata kemarin sudah selesai gitu. Nah, dari apa yang telah saya misalnya dirasakan di LB dulu ketika mengajar kemarin itu bagaimana? Kemarin itu biasanya gini Bu, anak-anak itu kan beberapa kali pertemuan itu kurang semangat gitu. Akhirnya saya mikir gimana ya caranya biar anak-anak itu lebih semangat kita belajar. Nah, akhirnya kemarin saya sempat agak bermain peran biar anak-anak itu manut. Saya jadi ratu. Saya jadi beratu, anak-anak saya jadikan rakyat. Akhirnya mereka kok ini beda, nggak seperti biasanya gitu. Akhirnya anak-anak lebih antusias, ditambah ketika mereka mulai agak bosan itu ada hasilnya namanya ada ice breakingnya juga. Jadi ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan dengan mengubah metode lain daripada yang lain daripada biasanya gitu. BLB jadi ratu jadi seperti itu ya, seribuana tunggal dewi ya. Sampai kemarin ini jadi rakyatnya sampai ada yang jadi patih ketua kelasnya. Berarti ini kalau saya simpulkan ini tuh ya, pembelajaran bermain peran. Jadi bermain perannya dapat, terus kemarin juga ada pembelajaran berbasis masalah juga. Jadi Bu Elmi puas dengan pembelajarannya, anak-anak itu juga senang seperti itu ya. Nah, dari apa yang telah dilakukan Bu Elmi kemarin, itu kira-kira Bu Elmi mau ngapain lagi Bu kreativitasnya Bu? Kemarin kan sudah dengan ini Bu ya, desain script Pancasila sekali Bu ya, Pancasila sekali Bu. Jadi kemarin memang ada ini ya, semacam peran bahwa ini pernah terjadi di Indonesia pada ini. Nah, kalau untuk yang ke depan, kemarin saya sharing lagi sama anak-anak ini pendukung seperti apa. Nah, tetap anak-anak itu suka ketika diberikan masalah, tapi untuk ice breaking-nya minta lebih kreatif lagi. Minta semacam yang viral sekarang di TikTok itu loh, bibit bareng, tapi kan durasinya nggak ada nama-nama, tapi anak-anak mudah mengikuti. Sering-sering ini Bu ada permainannya gitu. Permainan kan nggak harus game, tapi bisa hanya kita joget-joget untuk merefresh badan kita biar kita kembali biar kembali semangat gitu. Jadi selain tadi itu Bu pembelajaran bermain peran, berarti ini juga pembelajaran berkolaborasi. Karena BM sendiri sebenarnya kan masuk itu adalah pemasaran produk, tapi BM coba kombinasikan dengan pelajaran lain yaitu sejarah. Nah, jadi itu sudah berkolaborasi dari segi ini sejarahnya untuk memberikan semangat. Kalau pembelajaran tetap ada pemasaran produk, pengenaan materi biar anak lebih mudah untuk memahami. Jadi ingat ya, dulu pas belajar pemasaran produk itu pas bermain peran sebagai kebetulan itu juga berkelompok. Dia di kerajaan mana. Iya kemarin kelompoknya nama kerajaan yang Sriwijaya, katanya Tarumanegara. Per kerajaan juga ada panglimanya sendiri sebagai ketua kelompok. Panglima perannya ya. Kemarin saya juga sama anak-anak itu juga gagah sekali yang jadi panglima. Mereka pakai ini semua, pakai semacam prajurit itu. Kebetulan ada properti saya pakai aja. Itu sangat saya sampai luar biasa sekali. Tapi berpikiran berarti nanti kalau saya mengajar juga bisa, maksudnya kolaborasi itu juga bisa pelajaran ya Bu. Mungkin kalau sejarah nggak bisa masuk di matematika, tapi bisa kita ambil untuk hal lain sehingga saling berkolaborasi satu sama lain. Rencana tindak lanjutnya sendiri tuh untuk selain pembelajaran atau mungkin ada juga pembelajaran sehingga ada kolaborasi lagi pembelajaran tidak hanya di kelas tapi juga di luar kelasnya. Karena kan gini, kalau untuk pembelajaran di kelas kan kita pengenalan mengenai misalkan anak-anak jadi pengusaha bagaimana Saatnya jam kelima. dia mengetahui sampai pasar yang harus disasar
It's time to begin the fifth lesson. praktek langsung untuk anak-anak saya ajak untuk misalkan di sekitar saja, di sekitar rumah saja. Misalnya kalau keluarga itu butuhnya apa sih yang paling pokok dan itu pasti dibutuhkan apa. Jadi itu bisa menjadi gambaran anak-anak bahwa peluang yang ada di sekitarnya itu adalah oh saya nanti bisa berjualan ini atau saya bisa memproduksi barang ini. Jadi diimplementasi secara langsung dengan menganalisis yang ada di sekitar anak-anak sehingga ya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan tidak hanya di sekolah saja tapi juga di luar sekolah. Jadi di sekolah sama di luar sekolah itu di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Kalau di sekolah saya perkenalkan produk kita yang ada di sekolah, business center, ada air minum, ada toko, ada homestay. Kan kalau produk itu kan tidak harus jasa saja, bisa benar jasa kita perkenalkan informasi. Seperti yang penting sekali itu untuk tindak lanjutnya lebih ke implementasi lalu untuk dari PNI sendiri rencana pengembangan dirinya itu supaya nanti bisa mengklaim atau menciptakan pembelajaran yang lebih untuk pengembangan diri PNI sendiri. Saya pengennya ini kan sekarang banyak sekali ya siswa-siswa yang ada saya pengen untuk semacam IHP yang lebih kreatif ya. Jadi cuma sekarang kan kalau kita bertemu banyak orang, sharing dengan banyak orang, banyak ilmu yang kita dapat. Itu yang sudah saya dapat saya sharekan ya dari teman-teman saya ambil atau dari juga itu saya ambil sehingga bisa meningkatkan pembelajaran saya. Jadi itu ya lebih dibantu mungkin dibuat atau yang bisa sharing sama teman-teman juga. Jadi apa ya komunitas mungkin tidak kita dibagi di komunitas itu sehingga kita tidak hanya untuk komunitas sekolah sendiri tapi juga dengan komunitas lain di luar sekolah. Seperti sekali Bu, jadi memang sangat sudah maksimal ya Bu ya. Jadi kita sudah mencoba berusaha untuk yang terbaik bagi kita sendiri. Nanti kalau diizinkan lagi kapan-kapan mau ikut lagi saya Bu. Untuk lihat di kelasnya lagi. Untuk bimbingan kita hari ini cukup sampai di sini saja Bu. Nanti bisa kita lanjutkan di kemudian hari. Dan semoga kita juga saling bertukar pendapat bertukar pikiran untuk pengembangan pembelajaran yang bersifat. Terima kasih banyak Bu Elmi, semoga sukses ke depannya dan bisa lebih meningkatkan kreativitas pembelajaran. Terima kasih Bu, selamat siang.